Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi di channelnya Pak Kris ya. Nah, hari ini kita akan tetap membahas tentang apa? Keluargaku hidup rukun. Nah, ini adalah video pembelajaran terakhir untuk bab ini. Keluargaku hidup rukun. Nah, coba kamu lihat di gambar. Weh, lihat ya. Betapa bahagianya keluarga tersebut. Ada papa, ada mama, ada nenek, ya, ada kakek, ada kakak beradik. Loh, bahagia kan? Nah, Pak Kris harap keluarga kamu juga bahagia. Oke? Kita mulai ya pembelajarannya pada pagi ini. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa sih Pak Kris keluarga itu, lalu apa sih keluarga rukun itu, kenapa kita harus rukun? Nah, kemarin kan sudah dibahas. Nah, sekarang kita membahas yang lebih dalam lagi. Nah, coba lihat di sini. Tuhan ingin semua keluarga hidup rukun. Ayo, anak-anak, Tuhan itu tidak pernah menginginkan keluarga itu tidak rukun. Tuhan itu mau supaya semua keluarga itu hidupnya rukun. Nggak ada bertengkar-bertengkar. Nggak ada yang namanya musuh-musuhan dalam keluarga. Nggak boleh. Tuhan maunya hidup rukun. Karena apa? Tuhan itu selalu memberkati keluarga yang hidup rukun. Loh, coba kalau kamu bayangin, keluarga yang sering tengkar terus. Wah, wis, Tuhan tuh males memberkati. Jadi kalau Tuhan ngeliat ya, keluarga ini tukaran tok, gak tahu damai, wis gak tak berkati wis. Loh, ayo, takut kan? Nggak enak kan? Loh, tiba-tiba kalau Kak Tuhan kayak gitu gimana? Nah, tapi ingat Tuhan tidak pernah kayak gitu. Tuhan itu baik. Tapi Tuhan mau semua keluarga itu hidup rukun. Supaya apa? Supaya keluarga yang diberkati Tuhan itu tetap hidup damai. Itulah kenapa Tuhan ingin semua keluarga hidup rukun. Coba kamu lihat gambar di samping. Loh kan? Semua keluarganya, anggota keluarga semua berdoa. Itulah yang Tuhan mau. Supaya dekat sama Tuhan, supaya hidup dalam damai. Nah, nanti sama Tuhan diberkati pasti. Oke ya. Nih. Nah, bagaimana caranya keluarga hidup rukun? Nah, ini pasti pertanyaannya banyak banget. Pak Kris, gimana sih caranya hidup rukun tuh Pak Kris? Aku pengen tahu sih. Nah, yang pertama, tidak boleh sering-sering bertengkar dalam keluarga. Ingat, bertengkar ini bukan cuma papa mama, tapi kamu sama kakak atau sama adik. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh sering-sering bertengkar. Tiap hari bertengkar. Itu rebutan HP lah, rebutan remote TV lah, rebutan jajan, rebutan sembarang kalir direbut. Akhirnya apa? Tukaran kan? Bertengkar kan? Itu nggak boleh. Gimana caranya? Pokoknya harus hidup damai. Yaitu caranya gimana? Berbagi. Kalau ada masalah diselesaikan bareng-bareng. Jadi nggak boleh sering-sering bertengkar. Kalau sering-sering bertengkar isinya apa? Akhirnya nggak damai. Makanya caranya hidup rukun itu caranya keluarga hidup rukun itu bagaimana? Dengan cara tidak boleh sering-sering bertengkar. Tapi Pak Kris, berarti bertengkar tidak boleh ya? Boleh. Tapi nggak boleh sering-sering. Karena apa? Dengan bertengkar, kamu bakal belajar. Kamu salahnya di mana. Dan kamu juga bisa belajar caranya menghormati orang lain. Pasti bertengkar tuh pasti ada masalahnya. Nah, dengan bertengkar, kamu bisa mengerti, oh caranya menyelesaikan masalah ini begini toh. Oh, salahku di sini toh. Maka kamu bisa mengkoreksi diri sendiri. Tapi nggak boleh sering-sering ya bertengkar. Oh, nanti tidak diberkati Tuhan nanti. Yang kedua, selalu tolong menolong dalam keluarga. Nah, ini anak-anak. Dalam keluarga itu harus saling tolong menolong. Kayak Pak Kris kemarin bilang. Yang satu
waktu yang mungkin ibu bersih-bersih, bapak kerja, kamu belajar sama nolongin bersih-bersih rumah. Atau deh waktu bersih-bersih rumah sama-sama ngerjain bareng-bareng. Supaya apa? Pekerjaannya cepat selesai. Dengan begitu, enak semuanya selesai. Loh, Kak tolong menolong kan enak. Keluarga jadi rukun, pekerjaan keluarga cepat selesai. Gitu. Yang ketiga, saling mendoakan. Lah ini jujur sama Pak Kris, siapa di sini yang tidak pernah berdoa? Ayo, jujur. Jangankan berdoa untuk keluarganya. Mau makan tidak berdoa, mau sekolah tidak berdoa, mau belajar tidak berdoa, mau tidur, waduh, berdoa Pak Kris. Tapi pas aminnya tuh besok pagi. Karena apa? Begitu berdoa, kesirep, keturun. Loh, kok ngono? Gak lucu. Ayo, jujur. Siapa yang berdoanya kayak gitu atau tidak pernah berdoa? Ayo, jujur sama Pak Kris. Ayo. Nah, anak-anak, mulai sekarang belajarlah berdoa. Mau makan berdoa, mau sekolah berdoa, mau tidur juga berdoa. Dan lebih baik lagi adalah kalau misalnya waktu kamu berdoa untuk keluargamu. Kamu doakan papa mamamu sehat, rezekinya lancar, kamu berdoa untuk rumahmu, kamu berdoa untuk keluargamu itu bisa damai, bisa tetap senang-senang, tetap bahagia. Itu. Atau kamu bisa mengajak papa mamamu untuk berdoa bersama. Itu caranya hidup rukun. Yang keempat, jika ada masalah lebih baik dibahas bersama dan diselesaikan bersama. Nah ini, kalau di dalam rumah, kalau ada masalah, diomongin bersama, diselesaikan bersama, dibahas bersama. Nggak boleh ada rahasia-rahasiaan. Nanti nggak enak. Nah, jadi kalau ada masalah, Pak, aku punya masalah ini nih, tolongin dong. Lah gitu. Enak, pasti mama sama papa nolongin. Nggak mungkin, enggak. Nah, dengan begitu, masalah yang kamu miliki, masalah yang keluarga kamu miliki, dapat cepat selesai. Oke? Lalu berikutnya, saling mencintai anggota keluarga. Siapa di sini tidak mencintai keluarganya? Jujur, tidak boleh loh ya. Kamu harus mencintai semua keluargamu. Mau mencintai papa, mencintai mama, kakak, adik, kakek, nenek, semua. Gak boleh kamu gak mencintai mereka. Karena apa? Mereka sudah mencintai kamu terlebih dahulu. Tuhan pun ingin kamu mencintai keluargamu. Ingat-ingat loh ya, gak boleh kamu gak mencintai keluargamu. Oke? Next. Ya, kita lanjut ya. Mengapa keluarga harus rukun? Nah, Pak Kris, kemarin ada yang tanya, Pak Kris, hidup rukun itu apa sih? Hidup rukun itu hidup damai. Nah, mengapa keluarga itu harus hidup rukun? Satu, supaya menjadi keluarga yang menjadi berkat. Tadi Pak Kris bilang apa? Kalau kamu hidup rukun sama keluargamu, kamu bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus akan memberikan berkat. Nah, artinya apa? Kalau keluarga menjadi berkat adalah keluarga yang diberkati Tuhan supaya memberkati orang lain. Jadi, kalau yang namanya keluargamu menjadi berkat itu artinya apa? Keluargamu bisa memberkati orang lain. Dengan cara apa Pak Kris? Ya mungkin dengan cara apa? Dengan cara memberi bantuan ke orang lain yang membutuhkan, memberi sedekah, memberi pertolongan gitu. Kalau keluarga rukun pasti diberkati Tuhan. Nah, habis diberkati Tuhan, keluarga tersebut akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Tuhan menyayangi keluarga kita. Oh, udah pasti. Pak Kris kan udah bilang, kalau misalnya keluargamu hidup rukun, pasti
Tuhan akan menyayangi keluargamu. Berikutnya, membuat kita semakin mencintai keluarga kita. Nah, tadi Pak Kris bilang kan, semua keluarga harus saling mencintai. Supaya apa? Supaya kamu bisa merasakan, aku disayang loh sama papa mamaku. Papa mamaku sayang sama aku loh. Loh, kan enak. Bahagia kan kalau rasanya disayangi. Itulah kenapa kamu harus rukun sama keluarga. Next ya. Nah, ini dia. Apa yang terjadi jika keluarga tidak rukun? Setiap hari, pasti ada pertengkaran. Wes, masalah titik tukaran. Rebutan ini, rebutan TV, rebutan HP, nggak dikei jajan, terus gelas pecah, piring pecah, ono ae. Tukaran terus tukaran terus. Wes tala. Itu kalau nggak rukun, pasti tengkar terus, nggak damai. Terus, keluarga tidak pernah hidup damai, pasti. Keluarga tidak bisa bekerja sama. Soalnya kenapa? Nggak ada yang namanya tolong-menolong. Nah, itu kalau nggak rukun. Terus, masalah tidak akan pernah selesai dan selalu bertambah. Kalau keluarga nggak rukun ya, perhatiin. Kalau keluarga nggak rukun, dapat masalah, bukannya selesai, tapi nambah lagi. Kamu habis tengkar sama kakak atau adik, belum selesai dimarahin sama papa mama. Karena apa? Nggak rukun. Pusing kan? Nggak enak kan? Sedih kan? Ya itu. Kalau kamu nggak rukun, ya kayak itu akibatnya. Lalu, merasa tidak dicintai. Wah, ini yang paling sedih. Kamu di keluargamu tidak dicintai, merasa nggak dicintai. Sedih kamu. Kayak nggak punya keluarga sudah. Kamu mau ngapa-ngapain, nggak ada yang peduli. Sakitnya tuh di sini. Nah, itu sudah sedih pasti. Makanya harus rukun. Nah, next ya. Lah, ini adalah contoh keluarga yang hidup rukun. Lihat, bikin hati, bikin love. Nah, kalau sekarang tuh gini nih. Nah, itu. Jadi kamu bisa tuh ke mama atau ke papa, papa, sarang hiu. Mama, sarang hiu, I love you. Gini, boleh. Karena kamu apa? Kamu sayang. Kamu ingin keluargamu hidup rukun. Ini contoh keluarga yang tidak hidup rukun, keluarga yang bertengkar. Kamu bisa lihat ya, papa sama mama bertengkar. Anak-anaknya gimana? Aduh, sedih, ada yang tutup mulut, nggak tahu mau ngomong apa, ada yang tutup mata, nggak suka ngelihat papa mamanya bertengkar, ada yang tutup telinga. Kenapa? Karena mungkin nggak suka dengan kata-kata kasar waktu papa mamanya bertengkar. Sedih kan mereka, kasihan kan. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Pak Kers doakan sama kalian semua damai. Kasihan loh mereka, lihat deh. Sedih semua kan gambarnya. Nah, itu dia kalau nggak rukun. Pasti nggak enak. Tetap rukun ya. Sret. Lah, ini adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang keluarganya hidup rukun. Bapak Abraham sama istrinya ini sudah tua. Bapak Abraham umur 100 tahun, istrinya berumur 95 tahun. Lah, bayangin umur segitu belum punya anak. Terus berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku lu pengen anak, kasih ono aku anak Tuhan, tolong Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menjawab doanya. Tuhan bilang, Bapak Abraham, kamu akan punya anak. Nah, begitu istri Bapak Abraham ini mendengarnya, istri Bapak Abraham ini malah ketawa. Nggak mungkin aku punya anak. Aku ini udah tua, umur 95 tahun. Nggak mungkin aku ini bisa hamil. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu akan hamil. Ketika kamu melahirkan, kamu harus memberikan nama anakmu. Siapa yang bisa tahu nama anaknya Bapak Abraham? Yang tahu nama anaknya Bapak Abraham, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti Pak Kris akan kasih
nilai tambahan. Oke? Nah, arti nama anak Bapak Abraham adalah tertawa. Kenapa kok tertawa, Pak Kris? Iya, karena apa? Waktu istri Bapak Abraham mendengar kalau dia mau hamil, dia tertawa. Oleh karena itu Tuhan meminta supaya anaknya diberi nama siapa? Ayo, tulis di kolom komentar ya. Sekalian cantumkan nama kalian supaya Pak Kris tahu siapa yang jawab. Oke? Akhirnya Tuhan memberikan anak. Bayangin, umurnya Bapak Abraham 100 tahun. Istrinya 95 tahun. Loh, tua itu. Udah mbah-mbah. Mbah buyut malahan. Tapi masih bisa punya anak. Luar biasa kan? Anak bayi. Hebat. Kalau nggak Tuhan, siapa lagi? Tapi nggak sampai di situ. Tuhan bilang apa ke Bapak Abraham? Aku akan memberikan engkau keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tanah. Loh, ada yang bisa ngitung bintang di langit? Siapa? Coba kasih tahu Pak Kris, jumlahnya berapa? Nah, nggak bisa kehitung bintang di langit itu. Nah, sejumlah itulah anaknya Bapak Abraham nanti. Termasuk kita. Kita ini anaknya Bapak Abraham. Nah, jadi jangan bertanya-tanya, loh, anaknya Bapak Abraham itu banyaknya kayak bintang di langit. Nah, terus cucu-cucunya gimana? Siapa aja? Ya kita ini. Kita ini termasuk. Gitu. Nah, kenapa sih Bapak Abraham itu pengen punya anak? Supaya keluarganya bisa lengkap. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, tapi ya, Bapak Abraham ini hidupnya sama keluarganya itu selalu rukun banget. Sampai akhirnya Tuhan mencobai Bapak Abraham. Maksudnya apa Pak Kris? Tuhan itu ngetes, menguji Bapak Abraham. Hei Bapak Abraham, aku mau anakmu engkau korbankan kepadaku. Waduh, Bapak Abraham langsung gini, aduh Tuhan, kok ya ojo tego-tego Tuhan, aku lo baru punya anak, masa mau dikorbankan? Pak Kris, maksudnya dikorbankan tuh gimana? Nah gini, waktu di zaman Bapak Abraham, yang namanya pengorbanan itu adalah persembahan. Kalau sekarang kita persembahannya pakai uang. Kalau orang dulu persembahannya pakai apa? Pakai sayuran, pakai domba atau anak lembu domba. Nah, terus diapain Pak Kris? Itu dipersembahkan. Jadi dipotong anak dombanya, lalu dibakar, dan asapnya itu naik ke atas. Nah, itu namanya korban persembahan gitu. Jadi persembahannya orang dulu tuh begitu. Loh, terus Pak Kris, berarti anaknya Bapak Abraham bakal dipersembahkan kayak gitu, kayak domba itu. Tunggu dulu. Belum selesai. Waktu Tuhan menguji Bapak Abraham, Tuhan hanya ingin melihat apakah Bapak Abraham ini setia. Apakah Bapak Abraham ini patuh. Akhirnya Bapak Abraham ini apa? Memanggil anaknya, lalu dibawa ke atas bukit. Lalu begitu ternyata benar-benar Bapak Abraham benar-benar menuruti Tuhan. Bapak Abraham akan mengorbankan anaknya loh. Mau dikorbankan. Begitu mau dikorbankan, Tuhan langsung bilang apa? Hei, Abraham, stop. Sudah, tidak usah dilanjutkan. Karena aku hanya menguji keimananmu. Karena aku hanya menguji kesetiaanmu padaku. Akhirnya nggak jadi anaknya dikorbanin. Karena apa? Tuhan hanya menguji Bapak Abraham. Apakah Bapak Abraham ini setia atau tidak? Ternyata Bapak Abraham apa? Setia. Nah gitu. Akhirnya keluarga Bapak Abraham hidup rukun selamanya. Gitu. Nah ini dia ayat kita pada hari ini. Kamu bisa baca sendiri ya. Nanti kamu bisa pause videonya, kamu baca sendiri. Nah, ini adalah ayat yang harus kamu baca.
Jadi ini adalah ayat yang bisa kamu jadikan untuk pegangan untuk menjalin keluarga yang hidup rukun. Kamu bisa baca, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi maksudnya apa ayat ini? Kalau kamu bisa hidup dengan rukun, dengan saudara-saudaramu, dengan keluargamu, teman-temanmu, dan semuanya, maka Tuhan akan selalu memberkati kamu. Berkatnya akan terus tercurah ke kamu. Begitu. Sret. Jebret. Nah, ini adalah akhir dari pembelajaran kita. Biarlah kamu tetap bisa menjadi hidup rukun dengan keluargamu dan kamu menjadi anak yang tetap menjadi anak yang baik. Oke? Tetap hidup rukun sama keluargamu, nurut sama papa mama dan tetap belajar yang rajin. Oke? Jangan lupa berdoa. Oke? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.